Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semakin mendekati Idul Fitri, semakin perlu persiapan ruhani dan psikologis bagi kita untuk melapangkan dada agar mau memaafkan sesama. Di antara ayat yang menjadi indikator kesuksesan kita dalam berpuasa, yaitu menggapai status orang yang bertakwa, adalah surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini ada 3 tingkatan pemaafan. Yang pertama adalah wal kadhiminal ghaidha. Bisa jadi kita terlanjur kecewa, terlanjur tidak mau memaafkan seseorang karena kesalahan yang demikian besar, maka di dalam Islam hal itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah melampiaskan kemarahan. Al-Quran itu mentoleransi apabila ada seseorang tidak memaafkan orang lain. Ini masuk tingkatan terendah, yaitu wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu meredam amarah tidak sampai dilampiaskan dalam bentuk tindakan-tindakan yang brutal atau menyakiti orang lain. Akan tetapi dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memaksa kita untuk memaafkan orang lain. Yang ada adalah persuasi, sebuah himbauan agar kita memaafkan orang lain. Uniknya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita minta maaf. Karena orang meminta maaf itu harus sukarela, berangkat dari hati sendiri. Tidak ada paksaan termasuk dari Al-Quran. Maka tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyuruh kita minta maaf. Minta maaf adalah sebuah tindakan yang rasional, tindakan yang menunjukkan kedewasaan, apakah kita mengakui kesalahan apa tidak kepada orang lain. Akan tetapi apabila kita yang menjadi korban, maka Al-Quran mentoleransi seandainya pun kita tidak memaafkan, maka nanti di akhirat akan totalan berapa jumlah daripada dosa yang dia lakukan kepada kita, atau berapa dosa yang kita lakukan kepada orang yang kita zalimi, nanti akan dikalkulasi. Di dalam sebuah hadis yang populer, orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah orang yang saat di akhirat punya banyak pahala tapi sering melakukan kezaliman, sehingga ketika kalkulasi pahala-pahala amal solehnya tadi diambil oleh orang yang dizalimi. Akan tetapi Islam menginginkan kita untuk naik status menjadi wal afina 'anin nas, mau memaafkan orang lain. Dibuat bahasa sederhana seperti ini: apabila engkau tidak mau memaafkan si fulan, maka kamu tetap akan boleh mengambil pahala si fulan 1. Tapi kalau kamu mau memaafkan si fulan, maka kamu akan saya kasih pahala 10. Apabila kita berpikir rasional wajar, maka memaafkan jauh lebih baik daripada menuntut. Mirip-mirip seperti apabila dalam keluarga kita ada adik kakak, adiknya ngambil permen milik kakaknya. Kalau dia tidak memaafkan, dia akan menuntut si adik untuk mengembalikan. Tentu yang namanya pengembalian sesuai dengan apa yang diambil. Kalau yang diambil 1 permen, maka digantinya 1 permen. Tapi kalau si kakak tadi mau memaafkan, orang tua akan berkata seperti ini: kalau kamu mau memaafkan adikmu, kamu saya kasih 10 permen. Maka tentu kalau dia rasional bijak, dia akan lebih memilih memaafkan daripada memendam dendam. Jadi orang yang memaafkan itu tanda kedewasaan. Dan yang terakhir adalah tingkatan wal innallaha yuhibbul muhsinin.
dia tidak sekedar memberi maaf, justru dia berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Justru dialah yang pertama kali berhalal bihalal, bertamu kepada orang yang pernah mendoliminya. Tentu orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang istimewa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.